9 barang yang gak perlu dibeli saat gajian, biar tabungan aman, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, baru saja kemarin rasanya lihat angka di M-Banking masih gagah perkasa. Kok sekarang sisa saldonya sudah mirip sisa kerupuk di kaleng lebaran ya? Fenomena gaji cuma numpang lewat. Ini memang lagi hangat-hangatnya dibahas. Apalagi ada riset yang bilang kalau perilaku impulsif saat awal bulan itu seringkali dipicu oleh stres yang menumpuk selama bekerja 1 bulan penuh. Memang godaan diskon di aplikasi belanja itu lebih seram daripada suara token listrik yang sudah sekarat. Tapi kalau kita turuti terus, ya, tabungan kita bakal selamanya jadi pajangan saja. Makanya Bu, penting banget buat kita bahas ini sekarang. Karena harga kebutuhan pokok lagi hobi banget naik tangga. Jadi kalau kita tidak pintar memilah mana yang butuh dan mana yang cuma lapar mata, bisa-bisa kita makan hati sampai akhir bulan nanti. Kebiasaan kita itu biasanya kalau sudah pegang uang, rasanya seperti jadi sultan dadakan di pasar atau mall. Padahal sebenarnya itu cuma euforia sesaat yang bikin dompet menderita. Barang pertama yang harus ibu coret dari daftar belanja adalah perintilan dekorasi rumah yang cuma bikin penuh rak, tapi fungsinya nol besar. Seperti vas bunga estetik atau patung-patung mungil yang ujung-ujungnya cuma jadi tempat kumpul debu. Ingat ya Bu, rumah yang rapi itu bukan rumah yang banyak pajangannya, tapi rumah yang sisa saldonya masih banyak buat bayar sekolah anak. Daripada beli barang yang cuma bagus di foto buat status sosial media, mending uangnya kita simpan buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ada iuran warga yang datang mendadak tanpa diundang. Selanjutnya nih Bu, tolong tahan jempolnya buat tidak beli baju model terbaru yang lagi tren di media sosial, padahal lemari baju ibu sudah sampai sesak nafas dan hampir meledak. Kita sering merasa tidak punya baju, padahal yang ada di lemari itu kalau ditumpuk bisa buat buka toko saking banyaknya. Jadi tolong banget stop beli baju cuma karena lihat selebgram pakai itu kelihatan cantik. Ingat ya Bu, selebgram itu pakai apa saja tetap cantik karena mereka dibayar. Sedangkan kita kalau nekat beli terus, yang ada malah cicilan yang makin cantik angkanya. Lebih baik pakai baju yang ada, asal bersih dan rapi itu sudah lebih dari cukup. Daripada gaya selangit tapi pusing 7 keliling pas lihat tagihan kartu kredit. Barang ketiga yang wajib ibu hindari adalah make up atau skincare viral yang belum tentu cocok sama kulit kita. Apalagi kalau cuman karena tergiur promo beli 1 gratis 1. Memang sih, godaan pengen glowing itu nyata. Tapi jangan sampai wajah kita jadi kelinci percobaan hanya karena kita sayang melewatkan diskon yang sebenarnya tidak seberapa itu. Seringkali kita beli lipstik warna baru, padahal di rumah sudah ada 10 lipstik yang warnanya beda tipis. Paling cuma beda di nama shade saja, padahal kalau dipakai ya sama saja merahnya. Sayang banget kan? Uang ratusan ribu melayang hanya untuk sesuatu yang akhirnya cuma expire di meja rias tanpa pernah tersentuh sama sekali. Ibu juga harus waspada sama yang namanya peralatan dapur canggih yang katanya bisa mempermudah hidup, tapi cara pakainya malah bikin ribet dan susah dicuci. Misalnya saja alat pemotong bawang. Otomatis yang harganya lumayan, tapi ujung-ujungnya kita tetap pakai pisau dapur biasa karena malas mencuci komponen alatnya yang banyak sekali itu. Belum lagi ukurannya yang besar, seringkali malah menghabiskan tempat di dapur kita yang luasnya tidak seberapa ini. Jadi tolong pikirkan 2 kali sebelum bayar. Jangan sampai dapur kita malah jadi gudang alat elektronik rusak atau alat yang jarang dipakai karena kita sebenarnya lebih nyaman pakai cara yang manual dan praktis saja. Poin kelima adalah jangan mudah tergiur beli tas baru hanya karena alasan ingin ganti suasana atau bosan dengan tas yang lama. Tas itu fungsinya buat bawa barang, bukan buat bawa gengsi. Jadi selama tas yang lama masih kuat menampung beban hidup dan belanjaan,
ya tidak perlu beli yang baru dulu. Banyak dari kita yang punya koleksi tas sampai 1 lemari penuh, tapi yang dipakai ya itu saja. Sedangkan sisanya malah mengelupas karena kelamaan disimpan dan jarang dirawat. Uang buat beli tas itu kalau dikumpulkan bisa buat beli emas 1 gram. Itu jauh lebih berguna buat masa depan daripada sekadar menenteng merek ternama di arisan. Lalu tolong ya Bu, jangan pernah beli camilan impor atau makanan kekinian yang harganya tidak masuk akal hanya karena penasaran sama rasanya yang lagi viral di internet. Seringkali rasanya itu biasa saja, malah terkadang terlalu manis atau terlalu asin, tapi harganya bisa buat beli beras 1 karung untuk makan sekeluarga seminggu. Kalau memang lagi pengen makan enak, mending masak sendiri di rumah atau beli makanan lokal yang sudah jelas rasanya dan harganya jauh lebih bersahabat di kantong. Uang yang kita hemat dari tidak jajan sembarangan ini kalau dimasukkan ke celengan setiap hari, tahu-tahu bisa buat bayar pajak motor atau biaya servis AC tanpa pusing cari pinjaman. Barang ketujuh yang sering menjebak adalah gadget atau aksesoris HP yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Seperti casing HP yang lucu-lucu sampai koleksinya ada puluhan. Satu HP itu casingnya satu saja sudah cukup Bu. Tidak perlu setiap minggu ganti sesuai warna baju atau sesuai suasana hati yang lagi galau. Aksesoris seperti earphone nirkabel yang mahal juga seringkali cuma jadi pajangan. Kalau kita sebenarnya lebih suka pakai speaker HP biasa saat di rumah. Uang recehan yang kita buang buat perintilan HP ini, kalau dijumlahkan selama setahun, bisa buat beli token listrik yang ribuan kWh. Jadi, tolong lebih bijak lagi ya dalam membelanjakan uang hasil keringat. Selanjutnya adalah sepatu model terbaru yang katanya lagi hits. Padahal ibu jarang keluar rumah atau jarang ada acara formal yang mengharuskan pakai sepatu tersebut. Kita sering beli sepatu karena bentuknya unik. Tapi pas dipakai ternyata sakit sekali dan bikin kaki lecet. Akhirnya cuma berakhir jadi penghuni pojok rak sepatu yang berdebu. Punya sepatu itu sedikit saja tidak apa-apa Bu. Yang penting nyaman dipakai jalan jauh dan kualitasnya bagus, jadi tidak gampang rusak walau dipakai bertahun-tahun. Daripada beli sepatu banyak tapi murah dan cepat hobi jebol, mending beli satu yang berkualitas atau simpan saja uangnya buat biaya tak terduga yang sering datang tiba-tiba. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah jangan membeli paket langganan aplikasi atau membership tertentu yang sebenarnya jarang sekali ibu gunakan secara maksimal. Seringkali kita daftar karena tergiur promo bulan pertama gratis, tapi lupa membatalkan langganan sampai akhirnya saldo terpotong otomatis setiap bulan tanpa kita sadari. Periksa lagi langganan streaming film atau musik yang jarang dibuka. Lebih baik uangnya dialokasikan untuk asuransi kesehatan atau tambahan dana darurat keluarga kita. Kesadaran untuk memutus pengeluaran kecil yang bocor halus seperti ini adalah kunci utama supaya tabungan kita bisa tetap aman dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Jadikan momen gajian sebagai waktu untuk bersyukur dan merencanakan masa depan, bukan sebagai ajang balas dendam atas kelelahan kita bekerja selama sebulan penuh. Mari kita tetap semangat menjadi Menteri Keuangan Keluarga yang cerdas, tegas, dan tetap optimis. Meskipun harga cabai lagi tidak ramah di kantong. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitupun dengan tabungan kita yang akan terus tumbuh jika kita konsisten menahan diri dari belanja yang sifatnya hanya nafsu belaka. Tetap semangat ya Bu, kita pasti bisa mengatur keuangan dengan lebih baik demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang tersayang di rumah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!